Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Duo, Kota Pasaman, ludes terbakar. Manampuang, tradisi membagikan daging kurban di Nagari Sitingkai Agam. Hama babi meningkat, masyarakat menggelar kegiatan memburu babi. Masyarakat Jorong Sitingkai Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuh Agam, memiliki cara unik saat membagikan daging kurban yang disebut dengan tradisi Manampuang. Tradisi ini dipertahankan mereka secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang dulu. Manampuang kali ini dilakukan setelah selesai menunaikan salat zuhur pada Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Sabtu siang pekan lalu. Uniknya, daging kurban dibagikan kepada semua warga yang mengantre di sepanjang jalan. Tidak hanya warga setempat, namun juga mereka yang datang dari daerah tetangga. Panitia Kurban Masjid Taqwa, Jorong Sitingkai menerangkan, tradisi Manampuang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Warga berjejer di pinggir jalan dengan meletakkan kantong kosong, menunggu giliran untuk menerima dengan manampuang daging kurban yang dibagikan oleh panitia. Tradisional setiap hari raya Idul Adha dilakukan cara pembagian daging kurban secara tradisional. Kalau di sini namanya manampuang. Kalau di tahun ini ada 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang dilaksanakan. Untuk pembagian tradisional itu berbaris di kiri kanan jalan dan nanti dibagi rata per satu-satu bagian daging. Kalau yang datang dari masyarakat sini, ada juga yang dari luar, siapapun bisa datang. Daging kurban dibagikan panitia kepada setiap orang tanpa menggunakan kupon. Yang hadir tidak hanya perwakilan keluarga, namun semua anggota keluarga turut serta manampuang, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. Dibagikan satu persatu. Yang berjejer ini dibagi satu persatu. Satu persatu, baik tua, muda, dan anak-anak. Anak-anak juga semua. Kalau dari warga tetangga juga boleh. Boleh, siapa aja boleh. Jadi kayak gini ramenya terus. Rame. Begini enggak ramai ya hari raya. Dibanding dari sebelumnya mana yang rame? Ini belum ramai sekarang itu belum berjejer itu yang di sana. Ramai sampai ke atas itu. Semua warga yang hadir mendapat jatah daging kurban dengan jumlah yang sama. Mereka hanya duduk atau berdiri, menunggu giliran untuk menampuang daging ke kantong yang telah disediakan terbuka di pinggir jalan. Manampuang merupakan sebuah tradisi yang berbasis pada kearifan lokal dan syarat makna. Tradisi ini mengajarkan warga untuk tidak serakah dan ikhlas menerima yang menjadi haknya. Dina Amrina, laporkan dari Agam. Ratusan ekor anjing yang terlatih ini dibawa pemiliknya dari berbagai daerah di Sumatera Barat untuk mengikuti acara buru babi di Kampung Durian Kado, Nagari Sikucur, Padang Pariaman. Kegiatan ini dilakukan karena hama babi semakin banyak di kawasan itu dan meresahkan petani. Begitu dimulai, ratusan anjing segera dilepaskan pemiliknya. Anjing-anjing yang terlatih ini langsung berlari mengejar mangsanya. Satu persatu, anjing-anjing itu secara bergerombol berhasil melumpuhkan hewan perusak tanaman. Bagi para pecandu buru babi, kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana untuk membantu masyarakat membasmi hama yang merusak, namun juga sebagai ajang silaturahmi sesama pemburu.
Selain itu, kegiatan berburu babi juga bisa menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas setiap hari. Jika anjing piaraan berhasil mengejar dan mendapatkan babi, sang pemilik merasa puas dan senang. Babinya dapat kan, kalau babinya itu mati kan gimana ya, ada kepuasan, mungkin hama babinya berkurang, cuma kepuasannya itu mungkin nggak bisa kalau saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Kumpul sama teman-teman, melepaskan stres di rumah sambil membantu masyarakat membasmi hama babi. Kegiatan buru babi ini difasilitasi oleh tuan rumah yang merupakan bagian dari organisasi kelompok pemburu babi. Mereka secara bergiliran akan saling mengunjungi daerah-daerah yang sedang marak hama babi. Diharapkan itu semua pecandu-pecandu kita, tamu-tamu kita yang datang dari jauh, mudah-mudahan ini kan semuanya itu mendapat kecanduannya lepas, bukan hobinya tersalurkan, masyarakat terbantu kan itu. Dengan banyaknya hama babi yang dimusnahkan, akan mengurangi populasi hewan perusak dan pada gilirannya akan menghasilkan panen meningkat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Semua sekolah menengah lanjutan atas dan sederajat telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Sumbar terkait larangan membawa dan menggunakan telepon genggam di sekolah. Kalau ada yang membawa telepon genggam, maka harus diserahkan kepada guru sebelum mereka masuk ke ruang kelas. Surat edaran mendapat tanggapan positif dari siswa dan guru di sekolah menengah atas negeri yang ada di Lubuk Sikaping, Pasaman. Seorang siswa mengatakan, jika membawa telepon genggam ke dalam kelas, bisa mempengaruhi proses belajar. Karena notifikasi yang masuk ke telepon genggam bisa mempengaruhi konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran. Saya menyambut positif hal tersebut karena itu dapat membantu siswa dan guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan optimal. Karena siswa dan guru bisa lebih intens untuk berinteraksi dan tanya jawab, dan juga saya sebagai siswa bisa lebih fokus dalam belajar ketika tidak terpengaruh oleh HP. Itu dibatasi, tapi itu harusnya diperbolehkan. Saat ini pihak sekolah sedang melakukan sosialisasi kepada siswa dan guru terkait larangan penggunaan telepon genggam di sekolah. Pihak sekolah mewajibkan siswa dan guru untuk tidak menggunakan telepon genggam selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Pihak sekolah juga akan membuat tempat penitipan telepon genggam sebelum murid-murid masuk ke ruang kelas untuk mengikuti pelajaran. Pihak sekolah sangat menyambut dengan baik. Terkadang HP itu juga kalau dibawa ke dalam kelas itu akan berakibat yang siswa tidak konsentrasi jadinya. Penerapannya sendiri pertama adalah terhadap guru, kemudian terhadap siswa. Siswa tentu sudah kita bikinkan tempat atau box untuk penyimpanan HP. Seandainya siswa tersebut membawa HP juga ke sekolah, boleh, tetapi HP-nya itu disimpan atau dititip di penitipan. Penerapan pembatasan membawa telepon genggam ke dalam ruang kelas baru akan diterapkan mulai awal tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Baik Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak bisu hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.